Setelah berkenalan dengan Jiang Buyong, dan setelah membuat rencana, Qin Yichen tidak terburu-buru untuk membiarkan mantannya pergi. Tetapi dengan pahit berkata di antara bibirnya, "Sang Patriark, dapat berbicara dengan Yichen tentang nasib keluarga kita di dunia kaisar hari ini." Jiang Buyong menggelengkan seluruh tubuhnya ketika mendengar kata-kata itu, tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu lakukan, Yichen? Tidak bisakah kamu melihat jalan dari pegunungan yang malang dan perairan yang jahat ke surga kaisar?" Qin Yichen masih mengangkat kepalanya, matanya tegas, dan tubuh Jiang Buyong gemetar. Bagaimanapun, dia menghela nafas dan nadanya juga pahit. Dewa dan iblis itu akan mereproduksi keturunan. Tanpa pelayan dan pelayan, mereka akan datang ke istana Yan Huang. Petik 2. Beberapa dari mereka bisa ditukar dengan beberapa harta, dan beberapa, minta saja. Masih ada beberapa alkimia dan harta karun, ketika Anda membutuhkan obat untuk memicu darah. Gang Beng. Melihat bagian depan tinju keras Qin Yichen, Jiang Buyong tidak bisa lagi menahan hati. Wajahnya sedih. "Yichen, lainnya, tidak ada." Tapi Qin Yichen mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, tidak ada darah merah yang mengalir keluar darinya. Tetapi Dao marah dan marah, masih ada lagi. Jiang Buyong menundukkan kepalanya lagi. Ini benar-benar tidak banyak. Selain itu, ketika para kaisar itu menjalani acara klan mereka, kita harus mengirim beberapa harta, itu saja. Kata-kata ini tidak lama. Tetapi Qin Yichen bahkan tidak bisa membayangkan bahwa pada saat dia dan Jiang Buyong bertemu, dia tidak tahu berapa banyak ras manusia yang dibunuh oleh dewa dan iblis itu sebagai semut. Jiang Buyong menundukkan kepalanya, dan sikap serta kegembiraan kepala klan manusia ini baru saja muncul sepertinya dibubarkan oleh para dewa dan iblis. Dia tidak berani mengatakan lebih banyak, dia takut memukul Qin Yichen. Bahkan ketika dia masih muda, apakah ada cahaya di matanya dan gunung yang indah di hatinya? Dia tidak memiliki nama. Dan dia ingin melakukan sesuatu yang kuat dalam hidup ini. Tetapi kemudian dia belajar betapa kejamnya dunia ini dan betapa menakutkannya para dewa dan iblis. Selama bertahun-tahun, dia telah menghancurkan tulang punggungnya. Mata Qin Yichen berwarna merah. Dia awalnya mengira bahwa ras manusia memiliki istana Yan Huang, dan mungkin itu bisa menjadi tempat berlindung dari angin. Tetapi siapa sangka, ini mungkin dewa dan iblis di langit, dibiarkan merusak dan bermain dengan ras manusia. Bahkan dewa dan iblis itu ingin ras manusia yang tak terhitung jumlahnya tahu. Pernahkah Anda melihatnya? Kehidupan dan kematian ras manusia Anda di alam kaisar terserah kami. Apalagi yang ingin Anda buat? Setelah waktu yang lama, Qin Yichen berkata dengan sungguh-sungguh, "Patriark itu, seberapa kuat istana Yan Huang saya, dan berapa banyak orang yang menjanjikan di sana?" Jiang Buyong tersenyum pahit. Bagaimana bisa ada orang yang menjanjikan? Bahkan penguasa istana-istana Yan Huang. Ketika saya melihat para tetua dari kaisar itu, saya harus menundukkan kepala dan tertawa. Seolah-olah istana Yan Huang dan ras manusia yang tak terhitung jumlahnya atau bahkan Jiang Buyong sendiri tidak bertarung. Para dewa dan iblislah yang tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Jiang Buyong tahu bahwa di antara umat manusia, ada banyak orang dengan hasrat dalam hati, dan ada orang asing dan orang asing dengan bakat. Tetapi begitu mereka dari ras yang sama ditemukan oleh dewa dan setan lain, konsekuensinya. Tiba-tiba, Qin Yichen tersenyum. Sang Patriark berkata dan tertawa. "Ras manusia saya adalah saudara dari naga sejati. Salah satu dari 10 ras dewa besar di Wandaoji. Bagaimana mungkin tidak ada pahlawan? Kesampingkan, kamu, Sang Patriark, adalah para pahlawan yang berdiri tegak." Ketika kata-kata ini keluar, Jiang Buyong tercengang. Kemudian, sudut mulut ras manusia orang tua terangkat dengan nada mencela diri sendiri. "Pahlawan? Apa aku pahlawan? Aku sudah hidup begitu lama, bahkan tidak ada yang bisa sial. Ngomong-ngomong, aku lebih baik daripada Yichen. Kamu dibunuh dari 3.000 pengadilan dengan satu pedang, membunuh yang abadi dan membunuh para dewa. Dan sekarang kamu adalah menantu Kaisar Ke yang baik. Hidupmu jauh lebih menarik daripada yang lama." Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. "Jika kamu berani menjadi tuan istana Yan Huang, kamu sudah menjadi pahlawan yang gigih." Segera setelah dia mengatakan ini, Jiang Buyong disambar petir, dan tubuhnya gemetar seperti sekam pada saat itu, sulit untuk menahan air mata di matanya yang berlumpur. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dia mendengar seorang anggota keluarga yang mengatakan dia adalah pahlawan. Penguasa istana dari istana Yan Huang terdengar sangat perkasa, dan dia adalah pemimpin dari ras manusia yang tak terhitung jumlahnya. Dan dalam hal suku di bawah komandonya, istana Yan Huang adalah yang paling banyak. Tapi Qin Yichen tahu betul bahwa posisi ini adalah lelucon besar di mata para dewa dan setan itu. Dia dipanggil untuk minum oleh seorang jenderal surgawi, dan dia harus menanggung penghinaan dan tertawa. "Patriark, jangan khawatir. Setelah kembali dari alam semesta kuno, Yichen tidak dapat menjamin bahwa klanku akan bangkit kembali. Tapi setidaknya kita bisa memiliki pijakan."
Qin Yichen bangkit dan berkata dengan wajah menyesal. Sangat disayangkan bahwa Patriark masih menderita beberapa keluhan di depan orang luar. Jiang Buyong mengangguk, tetapi dia tidak peduli. Karena dia sudah terbiasa. Sebaliknya, tinggal bersama Feng Tianxing lebih baik daripada mengikuti Tianting. Qin Yichen keluar dari kabin. Awalnya dia ingin memanggil ras manusia lain. Namun Xiao Qianzan tidak setuju. Jiang Buyong berada di perahu Feng Qingshen-nya, dan ratusan ras manusia yang bisa mengikutinya juga merupakan cip tawar-menawar dari istana surgawi. Xiao Qianzan secara alami memegangnya dengan kuat di tangannya. Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya berbalik, dan dia memiliki niat membunuh untuk Xiao Qianzan di dalam hatinya. Pada saat ini, Putri Wenxing datang dengan ekspresi prihatin. Kayu, para tetua, saya ingin berdiskusi dengan Anda. Qin Yichen mengangguk sedikit, dan ketika dia memasuki kabin pertama dari gerbong kapal, dia tidak tahu bahwa itu adalah ratusan ribu mil jauhnya, di alam semesta yang sangat kuno sehingga dia dapat melihat tahun-tahun dengan senyuman. Kota besar pria tampak tak berdaya di alam semesta ini. Tapi Xiongcheng ini bahkan lebih tua dan berubah-ubah. Namun, ketika Anda melihat lebih dekat, Anda menemukan bahwa bendera pertempuran yang berkibar di Xiongcheng terbuat dari tulang banyak dewa dan setan sebagai tiang bendera, tumpukan api yang membawa suar, dan bahkan tengkorak para dewa dan setan. Selesai. Kota megah ini seakan tidak memiliki tujuan, bahkan melayang tanpa arah, seolah kemanapun ia pergi. Itu adalah rumah orang-orang di kota tersebut. Namun, saat ini, di istana paling megah di kota itu, beberapa sosok pendukung tampak khusyuk. Dan di istana ini, ada banyak mural dan dewa. 3 teratas. Salah satunya adalah dewa manusia memegang obor. 2 lainnya, seperti sepasang saudara kandung, memiliki ekor ular. Lebih jauh ke bawah, ada 5 dewa, 5 potret agung, dan pria di tengah, memegang pedang dengan kedua tangan, seperti seorang kaisar dan bumi di bawah kakinya. Lebih jauh ke bawah, ada 2 dewa pendukung lagi. Dan kemudian nenek moyang Dayu yang telah dilihat Qin Yichen. Potret pahlawan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya sudah tua, tetapi dupa di atas meja tidak pernah rusak. Bayangan Miao Xuan Tusan perlahan menghilang, tetapi suara lelaki tua yang dipimpin itu bergema untuk waktu yang lama. Keturunan naga sejati masih ada. Tidak. Bukan di sini, tapi sudah di sini. Patriark Miao Xuan secara pribadi menyampaikan masalah ini. Tidak akan pernah ada kebohongan. Kota Feng Shui-ku telah terombang-ambing selama bertahun-tahun, dan akhirnya menemukan akarnya. Melihatnya, ras manusia yang berbicara juga adalah lelaki setengah baya. Tetapi jika Qin Yichen ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa lelaki tua ini sama sekali berbeda dari Jiang Buyong.